Ada tempat yang tidak boleh kau cari hanya karena ingin terlihat berani, ujar Mang Ujang, lelaki tua penjaga warung di kaki gunung. Tatapan matanya menusuk Siska, seolah tahu bahwa gadis itu menyimpan niat yang lebih dari sekadar jalan-jalan ke alam bebas. Siska hanya tertawa kecil. Ia tidak percaya pada larangan mistis. Baginya, cerita rakyat hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Bersama 5 temannya, Tony, Arya, Dina, Citra, dan Reno, ia berencana menjelajahi Curug Nini, air terjun tersembunyi di antara lembah hutan yang tidak pernah muncul di peta wisata manapun. Bukan tanpa alasan Siska ingin ke sana. Ia menemukan catatan tua milik kakeknya, seorang geolog Belanda yang pernah tinggal di Garut pada masa kolonial. Dalam jurnal itu tertulis, Curug Nini tidak ada di peta, tapi aku melihatnya. Kabut tebal. Suara perempuan menangis. Satu teman tidak kembali. Jangan balik ke sana. Kutukan air mata akan menuntut tumbal. Meskipun terdengar seperti cerita horor klasik, rasa penasaran Siska terlalu kuat. Ia ingin membuktikan bahwa tempat itu nyata. Mungkin ada sumber air baru, gua tersembunyi, atau bahkan warisan geologi yang belum terungkap. Ia tak peduli pada kata kutukan. Perjalanan dimulai dengan suasana gembira. Mereka mendaki dari desa kecil bernama Sukamulya, menyusuri jalur setapak yang sudah jarang dilalui. Sepanjang perjalanan, warga yang mereka temui memberi peringatan serupa, jangan berada di curug saat kabut turun. Mereka hanya tertawa dan mengangguk sopan. Setelah hampir 5 jam perjalanan menyusuri hutan dan menyeberangi beberapa aliran sungai kecil, suara air mengalir deras mulai terdengar. Kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana lembab dan misterius. Lalu, tampaklah Curug Nini dari balik rimbunan pohon. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 20 meter, tapi yang membuatnya berbeda adalah bentuknya. Air jatuh membentuk 2 aliran sejajar, seolah seperti mata yang terus-menerus menangis. Di bawahnya terbentuk kolam alami dengan air berwarna biru kehijauan. Suasana hening, hanya suara air dan desiran angin di pepohonan. Indah banget, kayak dunia lain, ucap Citra sambil mengangkat kameranya. Tapi Siska tidak menjawab. Matanya terpaku pada batu besar di tengah kolam. Batu itu seperti altar, dan terdapat ukiran tua yang hampir terhapus waktu. Garis-garis samar membentuk siluet wajah perempuan. Mereka mendirikan tenda tak jauh dari air terjun. Malam tiba dengan cepat. Langit mendung, dan udara menjadi sangat dingin. Kabut mulai turun tanpa suara. Pukul 1 dini hari, Siska terbangun. Suasana luar tenda sangat sunyi, bahkan suara serangga pun lenyap. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara tangisan. Lirih, tertahan. Seperti seseorang yang menahan sakit luar biasa. Suara itu datang dari arah curug. Awalnya ia pikir itu mimpi, tapi suara itu semakin jelas. Seperti memanggil. Menyeret langkahnya keluar tenda tanpa sadar. Udara begitu dingin menusuk tulang. Kakinya melangkah ke tepi kolam, tempat air jatuh dengan gemuruh lembut. Tapi di sela kabut, ia melihat seseorang. Sosok perempuan berdiri di atas batu altar. Mengenakan kebaya putih kusam, rambut panjang tergerai basah menutupi sebagian wajahnya. Tangannya terjulur ke arah Siska. "Ka Diu, ayeuna giliran anjeun. Sini, sekarang giliranmu." Siska mundur perlahan, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Detik berikutnya, sosok itu lenyap dalam kabut, seolah tak pernah ada. Hanya suara tangis yang perlahan memudar. Siska kembali ke tenda dengan tubuh menggigil. Tony yang kebetulan terbangun kaget melihatnya masuk dengan pakaian basah dan kaki berlumpur. "Sis, kamu dari mana? Kamu sadar nggak jam berapa ini?" Siska hanya menjawab pelan, "Aku cuma jalan sebentar. Ada yang manggil." Tony menatapnya, bingung sekaligus cemas. "Siapa yang manggil?" "Perempuan itu," jawab Siska, lalu langsung berbaring dan menutup wajahnya dengan sleeping bag. Esok paginya, Siska berbeda. Ia tak banyak bicara, matanya sayu dan sering menatap ke arah curug dalam diam. Bahkan saat yang lain sarapan atau bercanda, ia duduk sendiri di batu besar, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Dina sempat mencoba mengajak Siska bicara, tapi ia hanya menjawab, "Aku harus tetap di sini."
Dia bilang aku sudah dipilih. Kata-kata itu menggema di kepala Tony. Malam itu, saat semua tertidur, ia diam-diam membuka ransel Siska dan menemukan sebuah buku tua. Sampulnya lusuh, berbahasa Belanda dan Sunda kuno. Di dalamnya tertulis banyak catatan tentang tempat-tempat tersembunyi, batuan purba, dan legenda. Salah satunya membuat Tony merinding. Curug Nini bukan hanya air terjun. Itu makam terbuka. Suryani, gadis bangsawan yang dibunuh karena dituduh memanggil jin gunung. Ia bersumpah akan membawa satu jiwa setiap 40 tahun agar air matanya tak lagi kering. Jika kabut turun, tangisnya akan mencari yang mau mendengar. Tony menutup buku itu, tubuhnya menggigil. Ia tahu, Siska telah mendengarnya. Dan suara itu belum selesai memanggil. Kabut belum menghilang meski matahari telah meninggi. Suasana sekitar Curug Nini terasa aneh. Udara lembab seolah menahan napas, dan burung-burung yang biasanya ramai di pagi hari, kini tak satu pun terdengar. Tony berdiri termenung di luar tenda, masih menggenggam buku tua yang tadi malam ia baca. Isi catatan itu seperti racun yang perlahan menyebar ke pikirannya. Ia memandang ke arah Siska yang masih duduk di tepi kolam. Pandangannya kosong, rambutnya berantakan, dan bibirnya terus-menerus berbisik pada dirinya sendiri. Sesekali, ia tertawa kecil, seolah mendengar lelucon yang hanya ia pahami. Dia benar-benar berubah, ujar Dina, berdiri di samping Tony. Siska nggak pernah kayak gini. Biasanya dia yang paling cerewet, paling suka ngajak ngobrol. Dia dengar sesuatu semalam, kata Tony pelan. Dan aku yakin, sesuatu itu bukan dari dunia ini. Citra, yang sejak awal skeptis dengan semua cerita mistis, mulai merasa tak nyaman. Ia mencoba menghidupkan GPS untuk mencari jalur keluar, tapi sinyal lenyap total. Bahkan kompas analog yang mereka bawa pun berputar tak tentu arah. Seolah medan magnet di tempat itu telah rusak. Gue nggak mau di sini lebih lama. Ini tempat ada yang nggak beres, ucap Arya. Mending kita turun sekarang. Namun saat mereka bersiap, Siska tiba-tiba berdiri dan berkata, aku nggak ikut. Aku harus di sini. Dia belum selesai cerita. Reno mendekat. Siska, kamu kenapa sih? Ini cuma tempat biasa, nggak ada yang aneh. Siska menatap Reno dengan mata kosong, lalu menjawab, kamu tahu nggak siapa Nini Suryani? Semuanya terdiam. Tony langsung merasa merinding. Nama itu tertulis di buku tua kakek Siska, dan jelas bukan nama yang bisa sembarangan disebut. Dia bukan legenda. Dia nyata. Aku lihat wajahnya. Aku dengar kisahnya. Dia terperangkap, lanjut Siska. Dulu dia gadis bangsawan. Ayahnya seorang menak kaya di zaman Belanda. Tapi dia jatuh cinta pada seorang dukun dari gunung. Mereka bilang dia main ilmu hitam. Penduduk takut. Dia dibakar hidup-hidup, lalu dilempar dari curug ini. Siska mulai menangis. Tapi dia nggak mati. Dia masuk ke dalam air. Dan air itu berubah jadi air mata. Mereka semua mematung. Cerita itu terlalu detail untuk dihayalkan. Tony mengangguk pelan. Aku baca kisah yang sama di jurnal kakekku. Dan menurut tulisan itu, setiap 40 tahun sekali, dia akan mencari satu jiwa untuk menggantikan air matanya. Dina melangkah mundur. Tunggu, jadi maksud kalian, Siska udah dipilih? Siska tersenyum samar. Aku nggak dipilih. Aku yang memilih. Dia cuma butuh satu orang yang mau mendengar. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Kabut menebal dalam sekejap. Udara jadi sangat dingin. Dari balik curug, terdengar lagi suara tangisan. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Seolah berasal dari ratusan tenggorokan yang menangis bersamaan. Citra berteriak, kita harus pergi sekarang. Tony menahan lengan Siska. Kita bisa lawan ini. Kita bisa bantu kamu keluar. Siska menatapnya, tapi di matanya tak ada rasa takut. Hanya ketenangan aneh. Kalian gak ngerti. Aku bukan Siska lagi. Dalam kepanikan, mereka berlima mencoba meninggalkan lokasi. Namun jalan yang mereka lalui sebelumnya kini berubah. Pohon-pohon terasa lebih rapat. Akar-akar tumbuh melintang. Dan suara gemuruh air terus mengikuti mereka seperti gema yang tak pernah berakhir. Arya sempat melihat ke belakang,
dan ia melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di atas batu besar, dengan rambut tergerai dan darah menetes dari matanya. Sosok itu perlahan melayang mendekat, tidak menyentuh tanah. "Matahari!" teriak Arya, tapi kabut semakin menebal dan langit tiba-tiba menggelap. Siang hari berubah menjadi senja dalam sekejap. Reno, yang berlari paling depan, terjatuh ke dalam lubang kecil yang tersembunyi oleh daun-daunan. Kakinya terkilir, dan ia menangis kesakitan. Citra dan Dina menolongnya sambil menangis panik. Tony yang terakhir memalingkan muka ke arah curug, melihat bahwa Siska masih di sana. Ia menari perlahan, mengikuti irama air yang jatuh. Bayangannya terlihat dua, satu adalah dirinya, dan satu lagi, sosok perempuan dengan wajah rusak terbakar, matanya buta, dan tangannya penuh luka. Tony terdiam. Di antara rasa takut dan iba, ia merasa ada bagian dari dirinya yang tak ingin pergi. Seolah suara tangisan itu mulai memanggilnya juga. Pelan, lirih, seperti ibunya dulu saat menina bobokan. "Kamu juga bisa dengar, kan?" bisik Siska dari kejauhan, tanpa membuka mulut. Suara itu bergema langsung di kepala Tony. Tony menutup telinga, berbalik dan berlari. Mereka akhirnya menemukan sebuah pohon besar yang berlubang di tengahnya. Di sana, mereka berlindung sampai malam benar-benar tiba. Tidak ada suara lagi. Hanya isak tertahan dari Dina dan desahan berat dari Reno yang menahan sakit. Arya menggenggam bahu Tony. "Kita harus ambil keputusan. Kalau benar Siska udah dirasuki, kita nggak bisa tunggu lama. Mungkin besok kita cari warga buat bantu." Tony mengangguk, tapi pikirannya masih penuh kebingungan. Sosok perempuan itu, suara tangisnya, dan rasa damai aneh yang mengikutinya, semua membuatnya bimbang. Di kejauhan, suara air terjun kembali terdengar, tapi kini diselingi gumaman, seperti seseorang yang membaca mantra atau mendoakan kematian. Dan di malam itu, tak satu pun dari mereka bisa tidur. Sementara di Curug Nini, Siska duduk di atas batu, memandangi bulan yang nyaris penuh, dan berbisik pelan pada air. "Satu sudah hampir cukup, tapi kadang, dua lebih baik." Fajar datang tanpa cahaya. Kabut masih menggantung pekat, seolah matahari enggan menyinari tempat terkutuk itu. Tony membuka matanya di bawah pohon berlubang tempat mereka berlima menginap semalam. Dina terlelap bersandar di batang pohon, sementara Citra berjaga dengan senter yang sudah mulai redup. "Ada yang jaga malam?" tanya Tony. Citra mengangguk lemah. "Nggak ada suara sepanjang malam, tapi air terjunnya, makin keras suaranya." Tony diam. Di dalam pikirannya masih bergema bisikan semalam. Kata-kata Siska, atau lebih tepatnya, sosok yang menguasai Siska, terus menghantuinya. "Kadang, dua lebih baik." Apa maksudnya? Apakah Nini Suryani membutuhkan dua tumbal sekarang? Atau Siska akan membawa satu lagi masuk ke dalam air itu? Mereka semua setuju untuk segera turun. Namun Reno masih kesulitan berjalan akibat kakinya yang terkilir. Akhirnya mereka memutuskan menunggu beberapa jam sambil membuat tandu darurat dari ranting dan jas hujan. Namun saat Arya hendak mengambil air dari curug untuk minum dan membersihkan luka Reno, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Air yang mengalir dari celah batu itu, yang biasanya bening dan segar, sekarang berubah menjadi merah tua. Seperti darah. Mengalir deras, meninggalkan jejak lengket di bebatuan. Bau besi memenuhi udara. "Guys, lihat ini!" Arya menjerit, memanggil yang lain. Mereka semua bergegas ke arah mata air kecil itu. Semua membisu melihat air berdarah mengalir dengan derasnya, seperti luka besar yang menganga dari dalam bumi. Tony langsung teringat catatan kakeknya. Jika air curug mengalirkan darah, maka waktunya telah dekat. Jiwa baru akan masuk, dan air mata yang tertahan akan menjadi badai. "Dia mulai menuntut," bisik Tony. "Siska belum cukup. Dia butuh satu lagi." Dina mulai panik. "Kita harus keluar dari sini sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus pergi." Tapi saat mereka hendak kembali ke tempat Reno berbaring, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang mengerikan. Reno tidak ada. Hanya sisa kain robek dan jejak darah kecil yang mengarah ke semak-semak lebat. Citra menjerit histeris. Arya langsung mengejar arah jejak darah, disusul Tony dan Dina. Mereka berlari menembus semak, memanggil-manggil nama Reno.
"Reno, jangan bercanda. Di mana kamu?" Namun tidak ada jawaban. Hanya suara gemuruh air yang makin keras, seperti mengolok-olok mereka. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Reno, atau apa yang tersisa darinya, tergeletak di tengah aliran kecil sungai yang mengalir dari curug. Tubuhnya tak utuh. Kedua matanya hilang, dan di dahinya terukir tulisan aneh dengan darah. "Hatur nuhun." Dina jatuh pingsan. Tony berlutut, muntah. Arya berdiri membeku, tak bisa berkata-kata. Siska muncul dari balik kabut. Wajahnya pucat seperti mayat, rambutnya basah dan menempel di wajah. Ia berjalan pelan mendekati mereka, seperti tidak terpengaruh apapun. "Aku bilang, dia butuh 2. Sekarang dia sudah cukup. Tapi kalian tetap nggak akan bisa pergi." Tony berdiri dan menatapnya. "Siska, dengar aku. Kalau kamu masih ada di dalam sana, lawan dia. Kamu masih bisa kembali." Siska tersenyum, senyum datar dan dingin. "Aku nggak pergi kemana-mana, Ton. Tapi aku lebih suka di sini. Di sini, semuanya tenang. Nggak ada kebohongan, nggak ada luka. Cuma air mata. Cuma keabadian." Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar. Suara gemuruh curug berubah menjadi pekikan. Jeritan panjang seperti ratusan jiwa yang menjerit dalam penderitaan. Air darah makin deras, kini bercampur dengan potongan-potongan rambut hitam panjang yang terbawa arus. Citra yang memegangi Dina yang pingsan, menatap Tony dengan ketakutan luar biasa. "Tony, kita nggak akan keluar dari sini hidup-hidup, ya?" Tony menggenggam tangannya erat. "Kita akan cari jalan. Kita belum selesai." Arya berteriak, menunjuk ke arah jalur kecil di balik semak. "Di peta aku sempat lihat jalur darurat. Kalau kita potong lewat sini, bisa nyambung ke jalan lama. Ayo." Mereka mengangkat tubuh Dina dan berlari, meninggalkan Siska yang hanya berdiri di tepi air, menyanyikan lagu kuno dalam bahasa Sunda halus. "Saha nu ngaraos, sedih nu teu kaciri. Saha nu nyaksian, pipisahan teu boga janji." Suara itu diiringi tangisan yang makin keras dari arah curug. Saat mereka menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, mereka melihat seluruh air terjun berubah merah pekat, dan wajah-wajah perempuan dengan mata kosong bermunculan dari air. Puluhan, mungkin ratusan, semua menatap ke arah mereka. Namun di antara wajah-wajah itu, satu yang paling jelas adalah Siska. Matanya hitam penuh, dan dari mulutnya keluar air darah yang tak berhenti mengalir. Mereka berlari hingga napas terasa pecah, hingga kaki berdarah, hingga hari berubah menjadi malam. Dan akhirnya, mereka menemukan jalan tanah tua yang ditandai dengan tonggak kayu berlilit kain putih. Jalan itu membawa mereka kembali ke pos pertama, tempat Mang Ujang dulu memperingatkan mereka. Mang Ujang berdiri di depan warung, menatap mereka dengan wajah dingin. "Kuring geus ngomong, tong datang ka ditu. Eta curug lain tempat wisata. Eta makam NU teu ditutup. Aku sudah bilang, jangan ke sana. Itu bukan tempat wisata. Itu makam yang tak pernah tertutup." Tony jatuh berlutut, menatap Mang Ujang dengan mata kosong. "Kami kehilangan Reno dan Siska. Dia." Mang Ujang hanya mengangguk pelan. "Kalian belum kehilangan semuanya. Tapi ingat, selama air itu masih mengalir, kutukannya belum selesai." Tony menatap ke arah hutan lebat di balik kabut. Dan entah kenapa, ia tahu, air itu masih terus mengalir. Setelah kejadian di curug, Tony, Arya, Citra, dan Dina akhirnya dibawa turun ke desa terdekat oleh Mang Ujang. Namun sejak kembali dari sana, tak satu pun dari mereka bisa hidup normal seperti sebelumnya. Dina tidak berbicara selama 3 hari. Ia hanya menatap keluar jendela rumah sakit dengan mata kosong. Kadang bibirnya bergerak seperti merapal sesuatu, entah doa atau mantra. Citra mulai sering mendengar suara air menetes di kamarnya, padahal tak ada pipa bocor. Suara itu muncul setiap tengah malam, disusul dengan bisikan lirih perempuan yang menangis. Arya, yang biasanya paling logis dan rasional, kini selalu membawa cermin kecil di sakunya. Ia bilang, kalau dia datang, bayangannya pasti kelihatan duluan, bukan wajah kita yang pertama muncul di kaca. Tony lebih parah. Ia mulai terobsesi dengan buku catatan kakeknya.
Malam-malamnya dihabiskan untuk mempelajari simbol-simbol kuno, terjemahan mantra lama dalam bahasa Sunda halus, dan catatan perihal roh penjaga alam yang marah. Dia tahu, mereka belum aman. Bukan hanya karena mereka pernah ke Curug Nini, tapi karena mereka telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tak pernah dilihat manusia. Seminggu setelah kejadian itu, Tony kembali ke rumah neneknya di sebuah kampung tua dekat Gunung Halimun. Di sana, ia menemukan naskah kuno yang disimpan dalam peti besi, terkunci dengan kode angka. Anehnya, kode itu adalah tanggal kematian Suryani dalam catatan kakeknya, 17 Agustus 1901. Begitu peti dibuka, aroma kayu tua dan dupa yang lama menguar dari dalamnya. Di dalamnya terdapat secari kain putih yang mulai lapuk, sepasang anting perak berbentuk tetesan air, dan sebuah surat tulisan tangan yang hampir pudar. Isinya, air ini bukan hanya curug. Ia adalah nadi yang mengalirkan luka. Siapapun yang mendengar tangisnya, telah diberi pilihan, menjadi pelipur atau menjadi tumbal. Tidak bisa keduanya. Tony menggenggam kain itu dengan hati bergetar. Ia mulai sadar, satu-satunya cara untuk membebaskan Siska, jika masih ada dirinya di dalam sana, adalah dengan kembali menghadapi kutukan itu, bukan lari darinya. Ia pun menghubungi Arya, Citra, dan Dina. Tapi hanya Arya yang setuju untuk ikut. Citra menolak, bahkan memblokir kontak mereka. Dina masih dirawat dan belum bisa bicara. Malam sebelum keberangkatan, Tony didatangi mimpi aneh. Ia berdiri di tepi curug yang membeku. Airnya tidak mengalir, tapi diam, seperti kaca. Di dalam pantulan air itu, ia melihat sosok Siska duduk di dasar curug, memeluk lutut, matanya menatap kosong ke atas. "Siska?" bisik Tony dalam mimpi. Tapi bukan Siska yang menjawab. Dari balik kabut, sosok perempuan berkebaya putih muncul. Wajahnya hancur sebelah, seperti melepuh. Mata kanannya berdarah, dan di tangannya tergenggam sesuatu, kepala Reno. "Kamu kembali?" tanyanya. Suaranya bergema seperti ratusan suara dalam satu. Tony tak bisa bergerak, hanya menatapnya. "Kalau kamu masuk lagi, tidak akan ada jalan keluar. Jalan pulang tak pernah sama, nak." Tony terbangun dengan tubuh berpeluh, tapi tekadnya telah bulat. Pagi itu, ia dan Arya naik motor trail menyusuri jalanan tanah menuju arah Curug Nini. Tapi ada yang aneh. Jalur yang dulu mereka lalui terasa berubah. Lebih gelap, lebih sepi, dan waktu terasa membeku. Mereka berjalan lebih dari 2 jam, tapi tak kunjung tiba. "Ini bukan jalur yang sama, Ton," kata Arya cemas. "Kayak kita dibawa muter-muter." Tony berhenti di depan pohon besar dengan bekas ukiran lambang mata. Ia mengangguk pelan. "Bukan, ini bukan jalan pulang. Ini jalan kembali." Saat mereka hampir sampai di tepi curug, tiba-tiba angin berhenti berembus. Udara jadi hampa, dan kabut turun dari atas pepohonan seperti tirai. Curug Nini terlihat di kejauhan, tapi kali ini tidak mengalir. Ia membeku, seperti dalam mimpinya. Mereka berjalan pelan ke bibir air yang kini tenang seperti cermin. Dan dari balik air itu, Siska muncul. Bukan sebagai manusia. Matanya kini sepenuhnya hitam, kulitnya pucat membiru. Tapi ia masih tersenyum, senyum yang penuh luka. Ia menatap Tony dan berkata dengan suara yang hampir seperti dirinya dulu, "Kamu datang lagi." Tony melangkah pelan. "Aku tahu kamu masih ada di dalam. Aku akan bantu kamu keluar." Siska menggeleng. "Kamu nggak ngerti. Aku sudah jadi bagian dari ini. Tapi kamu masih bisa pilih, Ton. Kamu bisa pergi, atau kamu bisa diam bersama kami." Tiba-tiba Arya memekik. Dari balik batu, sosok-sosok perempuan bermata kosong merangkak keluar dari air. Puluhan. Wajah mereka hancur, rambutnya panjang basah. Tubuh mereka meneteskan darah seperti keringat. Tony menggenggam anting perak dari peti tua itu. Ia membaca mantra yang ditulis kakeknya. "Sunda leutik, Nusa laleur, jalma en uleungit, balik ka luhur, ari paniniungan, teu meunang nincak bumi." Angin berputar, kabut meringkuk ke arah curug. Air mulai bergetar. Siska menjerit, tapi bukan dalam suara hantu. Suara itu suara manusia. Suara sahabatnya. "Tony, aku sakit.
Tolong! Tony melompat ke dalam air, memeluk Siska, dan membisikkan nama-nama yang mereka kenal. Kenangan, tertawa bersama, perjalanan pertama mereka, lagu-lagu yang Siska suka. Air berputar, tubuh Tony ditarik, tapi ia terus menggenggam Siska, tak peduli pada rasa sakit yang menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. Arya di tepi curug hanya bisa menjerit, lalu air mendidih, dan semuanya gelap. Tony terbangun di ranjang rumah sakit 2 hari kemudian. Arya duduk di sampingnya. Kita nemu kamu di pinggir curug. Siska nggak ada. Tapi airnya udah bening lagi, Ton. Kayak dulu. Tony menangis. Ia tahu Siska telah memilih. Ia menolak jadi bagian dari kutukan. Dan ia menyerahkan dirinya untuk menutup pintu itu. Namun Tony juga tahu, pintu yang tertutup masih bisa terbuka lagi. Sebab jalan pulang dari tempat seperti Curug Nini tak pernah sama. 3 bulan berlalu sejak Tony dan Arya terakhir menginjakkan kaki di Curug Nini. Masyarakat sekitar sempat dikejutkan dengan berita penemuan seorang pemuda tak sadarkan diri di pinggiran curug, serta isu mengenai hilangnya seorang mahasiswi yang tak pernah ditemukan jasadnya. Namun seperti biasa, waktu menyapu segalanya. Curug Nini kembali sepi. Jalur menuju sana semakin tertutup semak. Pemerintah desa mengumumkan larangan resmi untuk mengunjungi kawasan itu, dengan alasan longsor dan gangguan satwa liar. Tapi Tony tahu alasannya bukan itu. Ia menyimpan segalanya dalam sebuah jurnal, catatan tentang peristiwa yang mereka alami. Ia mencatat setiap mimpi, setiap bisikan yang kadang masih ia dengar saat malam turun. Tentang Siska, tentang air mata perempuan yang tak pernah berhenti mengalir dari balik tebing batu itu. Citra tidak pernah mau berbicara soal curug lagi. Ia pindah keluar kota, menutup semua akun media sosial, dan menjalani hidup seolah tak pernah ada yang terjadi. Dina perlahan membaik. Setelah beberapa sesi terapi dan pendampingan spiritual, ia mulai bisa berbicara, meski masih terbata. Kata pertama yang keluar dari mulutnya, "Maafkan dia." Arya kembali ke kampus, tapi ia berubah menjadi pribadi yang pendiam dan kerap melamun. Dalam kelas, ia pernah menggambar sketsa air terjun berdarah dengan wajah-wajah perempuan mengintip dari balik riak air. Sementara Tony, ia justru makin larut. Tak sehari pun ia lewati tanpa membaca ulang catatan kakeknya, mempelajari ilmu-ilmu lama yang tersisa. Ia merasa bertanggung jawab menjaga pintu itu tetap tertutup, karena ia tahu, setiap curug bukan hanya aliran air, tapi juga jalan antara dunia. Satu malam, Tony mendapatkan kunjungan dari seseorang yang tak ia kenal. Lelaki tua, berpakaian seperti seorang dalang, datang ke rumahnya tanpa diundang. Di tangannya, ia membawa kotak kayu kecil yang diikat dengan tali dari serat bambu. "Panjenengan Tony, ya?" tanya lelaki itu sambil tersenyum. "Iya, Pak. Maaf, kita kenal." Lelaki itu hanya mengangguk pelan. "Saya teman kakekmu dulu. Dulu sama-sama ngalap ilmu di Gunung Padang. Kakekmu pernah bilang, kalau nanti pintu itu terbuka, cucunya yang akan menutupnya kembali." Tony terdiam. Ia mempersilakan lelaki itu masuk. Di ruang tamu, lelaki itu membuka kotak kayunya. Di dalamnya, ada wayang kulit kecil berwajah perempuan, dan sebuah batu hitam sebesar kepalan tangan anak-anak. Batu itu memancarkan hawa dingin, meski tak disentuh air. Ini peninggalan dari Suryani. Batu ini dulunya dipakai untuk menyegel tempat itu, sebelum Belanda datang dan merusaknya. Sekarang, setelah Suryani kembali, kamu harus pilih. Mau kamu segel lagi, atau kamu biarkan tetap terbuka. Tony menatap batu itu. Di dalamnya, ia seolah melihat riak air yang berputar lambat. Ada suara, tangisan. "Kalau aku segel, apakah mereka semua bisa tenang?" Lelaki tua itu menatapnya lama. "Tidak, mereka sudah jadi bagian dari tanah, dari angin, dari air. Tapi kamu bisa hentikan air matanya, untuk sementara." Seminggu kemudian, Tony kembali mendaki sendirian. Jalur menuju curug makin liar. Kabut turun lebih cepat, dan suara gamelan samar terdengar dari balik pepohonan meski tidak ada siapa-siapa di sana. Ia tiba di tepi curug saat senja. Air kembali mengalir bening, tapi ada sesuatu dalam alirannya yang tak bisa dijelaskan. Seolah di balik permukaan itu,
ada mata yang terus mengawasi. Tony duduk di atas batu besar, membuka kotak kayu itu, dan meletakkan batu hitam di atas tanah. Ia menancapkan wayang kulit di sampingnya, lalu mulai membaca mantra yang diajarkan lelaki tua itu. Taneuh ngageter, cai ngamalir. Leu ngeun nu sirna balik ka sakir. Nu nyekel amarah, nu lila nyumput. Ayeuna mulih, tanpa nyeri, tanpa seuri. Angin berhenti, air curug tiba-tiba terdiam. Lalu, dari dasar curug, muncul siluet seorang perempuan. Siska. Ia mengenakan pakaian putih, rambutnya tergerai rapi, wajahnya bersih, seperti dulu. Ia tersenyum. Terima kasih, Ton. Tony menahan air mata. Maaf, aku nggak bisa selamatin kamu. Siska menggeleng pelan. Aku nggak bisa diselamatkan. Tapi kamu udah nolong aku, ngasih aku tenang. Itu cukup. Lalu bayangan itu memudar. Air kembali mengalir. Tapi kali ini, tidak ada darah. Tidak ada tangisan. Hanya suara gemericik air. Damai. 3 bulan setelah penyegelan itu, Tony menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya. Kutukan tidak bisa dihapus, tapi bisa ditidurkan. Dan saat ia tidur, jangan pernah bangunkan. Curug Nini sekarang menjadi tempat terlarang, tapi setiap tahun ada saja orang yang mencoba datang. Entah karena penasaran, atau ingin menantang nasib. Kadang, mereka kembali dengan mata kosong. Kadang, tidak kembali sama sekali. Dan saat malam turun, penduduk desa di kaki gunung bisa mendengar suara-suara samar dari arah utara. Suara perempuan menangis. Tangisan yang lembut, namun tak pernah benar-benar berhenti. Air mata itu masih mengalir. Curug itu masih hidup.